warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan materi kita, ya, adalah persamaan eksponen. Sebelum kita melanjutkan persamaan eksponen, harus kamu ingat mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat, jika A dan B bilangan real, di mana A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat, maka berlaku yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. A dikali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. A per B pangkat negatif N sama dengan B per A pangkat N. Yang terakhir sifatnya adalah akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Untuk pertama, sederhanakan. Ini bentuknya A pangkat setengah per B pangkat seperempat dipangkatkan 2 dikali A pangkat setengah dikali B pangkat seperempat. Tadi sifat dari yang kelima, bilangan berpangkat, ini apabila kita pangkatkan maka pangkatnya kita kali. Jadi A pangkat setengah dikali 2 berarti 1 per B pangkat seperempat kali 2, B pangkat 2 per 4 dikali A pangkat setengah dikali B pangkat 1 per 4. Jadi karena dia dikali A nya berarti kita tambah pangkatnya, ya. B pangkat seperempat, karena dibagi berarti kita kurangi 2 per 4, ya. Jadi hasilnya A pangkat 3 per 2 kali B pangkat negatif seperempat. Kalau mau jadikan pangkat positif, B nya berarti A pangkat 3 per 2 hasilnya, ya, per B pangkat 1 per 4. Soal yang B, A pangkat 2 dipangkat 6 dikali A pangkat negatif 5 per akar A. Nah, kita selesaikan. A pangkat 2 dipangkatkan 6 berarti A pangkat 2 kali 6, ya, langsung aja A pangkat 12 dikali A pangkat negatif 5 berarti ditambah negatif 5 dibagi akar A itu berarti A pangkat setengah berarti dikurangi 1 per 2. Jadi hasilnya A pangkat 7 dikurangi setengah, jadi A pangkat 7 di 14 per 2 dikurang 1 per 2 berarti 13 per 2. Kedua, hitunglah. A 4 pangkat 3 per 2 ditambah 27 pangkat 2 per 3 dikurang 625 pangkat 1 per 4. Nah, biasanya bilangan pokoknya ini dapat dinyatakan dalam bentuk pangkat yang sama dengan penyebut ini. Penyebut dari pangkatnya seperti ini, ya, 2, ya. Berarti 4 itu dapat dinyatakan dalam bentuk pangkat 2, 27 dapat dinyatakan dalam bentuk pangkat 3, 625 dapat dinyatakan dalam bentuk pangkat 4. Jadi 4 itu berapa pangkat 2? Ya, 4 itu adalah 4 itu adalah 2 pangkat 2. Dipangkatkan 3 per 2 ditambah 3 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3 dikurang 5 pangkat 4 dipangkatkan 1/4. Jadi hasilnya kita pakai sifat tadi, sifat yang kelima, kita kali ini 2 pangkat 2 dikali 3 per 2, 3. Kita kali lagi pangkatnya 3 pangkat 2, kita kali pangkatnya jadi 5 pangkat 1. Jadi hasilnya 8 ditambah 9 dikurangi 5, jadi sama dengan 12. Yang B, akar pangkat 3 dari 1/4 kita ganti, bilangan pokoknya kita samakan. Bilangan pokok adalah 2, ya. Jadi akar pangkat 3, tadi akar pangkat 3 berarti pangkatnya sepertiga. 1/4 itu 2 pangkat negatif 2 dipangkatkan 1 per 3 dikali 2, akar 2 itu 2 pangkat setengah dikali 1 per 2 itu 2 pangkat negatif 1. Akar pangkat 4 itu berarti pangkatnya 1/4, ya. Nah, 4 ini adalah 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Kemudian ini akar pangkat 6 itu berarti di sini 1/6, 16-nya 2 pangkat 4. Kita sanakan sama dengan 2 pangkat ini kita kali negatif 2 per 3. Ini kita tambah 1 ditambah setengah. Ini kita tambah, ya. Ini 2 dikali 1/4 itu setengah, jadi ditambah setengah, ya. Ini kita kali, jadi ini 2 pangkat negatif 1 ditambah setengah kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat ini
4 dikali 1/6 itu adalah 4/6 atau 2/3. 2/3. Semuanya kita jumlahkan pangkatnya, karena ini bilangan berpangkat yang kita kali. Negatif 2/3 ditambah 3/2 dikurang, karena ini negatif 1 ditambah setengah negatif setengah, tambah 2 ditambah 2/3. Itu ya. Jadi ini berapa? 3/2 dikurang 1/2 adalah 1 ditambah 2, jadi pangkatnya adalah 3. 2/3 hasilnya adalah 8. Nomor 3, nyatakan bentuk berikut dengan bilangan pokok 2. Kita rubah, akar adalah pangkatnya setengah ya. 8 itu 2/3 dipangkatkan 2x ditambah 3 ya. Jadi hasilnya sama dengan 2 pangkat, kita kali ini 6x ditambah 9 dipangkatkan lagi setengah, jadi sama dengan 2 pangkat 6x tambah 9/2. Mau disanakan lagi jadi 2 pangkat 3x ditambah 9/2 juga boleh. Paling B, kita nyatakan lagi dalam bilangan pokok 2. Akar pangkat 3 itu berarti pangkatnya ya. Boleh kamu buat di 2 pangkat 2 dipangkatkan 2x dikurang 1 ya, dipangkatkan 1/3, atau mau dilanjut aja ini seperti ini boleh, atau ya mau langsung saja seperti ini juga boleh. 2 pangkat 2 ya kali 2x dikurang 1/3 boleh juga seperti itu ya. Jadi mau langsung ini juga boleh. Jadi hasilnya 2 pangkat 4x dikurang 2/3. Nomor 4, sederhanakan dinyatakan hasilnya bentuk bilangan pokok 3. Kita rubah dulu, 9 itu 3 pangkat 2 dipangkatkan 2x dikurang 1/27 itu 3 pangkat 3 dipangkatkan x dikurang 1. Jadi hasilnya boleh 3 pangkat 4x dikurangi 2 ya, per 3 pangkat 3x dikurang 3. Boleh kamu jawab karena ini dibagi ya. Boleh 4x dikurang 2 dikurang 3x dikurang 3. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat x negatif 2 ditambah 3, berarti 3 pangkat x tambah 1. Kita lanjutkan soal yang B. Kita nyatakan lagi dalam bentuk bilangan pokoknya 3. Kita tulis 9 3 pangkat 2. Nah, dipangkatkan 5 dikurangi x per 27 itu 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi akar pangkat 3, berarti pangkatnya 1/3 sama dengan mau selesaikan dulu yang dalam kurung boleh. 3 pangkat 10 dikurangi 2x karena dibagi dikurang 3 dipangkatkan 1/3. Jadi 3 pangkat 7 dikurang 2x dipangkatkan 1/3. Jadi hasilnya 3 pangkat 7 dikurang 2x/3. Anak-anak, sebagai pengantar dari persamaan eksponen, sifat-sifat dari bilangan berpangkat beserta contoh-contohnya. Nah, silahkan kalian kerjakan soal-soal yang sudah Ibu berikan di classroom. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan ini dapat kalian pahami, dan jika belum jelas juga boleh kalian bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.